pendaftaran santri baru dengan syarat laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowokwaru, Malang dengan nomor telepon 554 8445 atau akses di web kami griatilawah.com. Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat menaungi Masjid Jami Al-Um, SD Islam Al-Um, Pesantren Tinggi Al-A'immah, Perpustakaan Al-Ghamidi, Majalah Al-Um, Majalah Keluarga, dan Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kunjungi website kami di www.binamasyarakat.com. Lembaga Dakwah Pendidikan dan Sosial Abu Dzar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704 503 1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775-015-1633 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dzar Al-Ghifari di Gria Santa E219A area Jalan Soekarno-Hatta, Malang dengan nomor telepon 403-809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk yang kesekian kalinya. Sungguh banyak sekali nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kesempatan, kesehatan, nikmat ilmu, dan di antara yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam yang semoga hingga pada sore hari ini masih bisa kita rasakan, dan dengan nikmat-nikmat itu membawa kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya, para pengikutnya, dan para sahabatnya, juga para pengikutnya yang telah mengikuti beliau hingga kini dengan baik hingga akhir kelak. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, di episode kali ini, yaitu pada episode di bulan Rabiul Awal ini, yaitu 29 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau yang bertepatan dengan 31 Januari 2014, kita kembali menghadirkan tema-tema tentang sholawat, yaitu kita akan kembali bersama Al-Ustadz Abu Hamzah Agus Hasan Basori LCMAG, dan tentunya kita sudah mengetahui beliau semua. Untuk Anda yang baru mengenal beliau, saya ingin memperkenalkan sepintas bahwa beliau adalah Ketua Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat. Beliau adalah pimpinan redaksi dari Majalah Al-Um, Majalah Pendidikan Keluarga. Beliau juga mudir atau ketua pembina Ma'had dari Ma'had Ali Al-A'immah, Pesantren Tinggi Al-A'immah.
di Masjid Jami Al-Um. Juga beliau adalah salah satu komisaris di Radio Al-Um 102,5 FM Radio Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau juga adalah penulis buku-buku Islam yang hangat pada bulan-bulan terakhir ini adalah buku beliau bersama Syekh Sulaiman Ibnu Sholih Al-Kharis, itu berjudul Menuntun Syiah ke Jalan yang Benar. Dan pada tema kita ini kita akan kembali dengan tema-tema sholawat. Mari kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya pada hari ini Ustaz? Alhamdulillah, sore yang sejuk. Iya, alhamdulillah. Sehat walafiat. Ya, semoga begitu Ustaz. Melihat jadwal penjenengan yang luar kotanya luar biasa ini. Iya. Alhamdulillah kita bisa kembali. Alhamdulillah. Kemudian tema kita kali ini masih tema bersolawat Ustaz. Iya. Mungkin bisa dipertegas temanya Tentang tempat-tempat yang kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustaz, pemirsa yang dirahmati Allah, pada Kaismaya Kajian Islam Malang Raya kali ini kita akan mengangkat yang disebutkan Ustaz tadi, yaitu tempat-tempat yang dianjurkan berselawat, dan kami mengundang nanti Anda semua bisa bertanya melalui di SMS center kami di 081 0856 4647 6466 atau langsung menghubungi telepon di 40107 di segmen kedua nanti. Tetapi kami juga menghimbau agar pertanyaan Anda semua bisa masuk dalam tema ini agar tidak meluas dan bias kemana-mana, agar kita lebih fokus pada sholawat ini. Baik, untuk itu kita bisa mulai Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa acara Kaismaya JTV yang kami cintai dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mari kita bertahmid kemudian bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para pemirsa, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pecinta sahabat Nabi, pecinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah saya ucapkan selamat bertemu kembali dan semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan dan keberkahan waktu. Amin. Amin. Kita telah menyampaikan beberapa episode mengenai sholawat dan telah kita sampaikan satu keutamaan yang luar biasa mengenai sholawat secara mutlak, di mana waktunya tidak terbatas, waktunya lepas, tergantung, diserahkan kepada masing-masing mukallaf, masing-masing muslim dan muslimah. Jadi di mana saja dan kapan saja. Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan aulan nasi bi yaumal qiyamah, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling berhak terhadapku, yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah manusia yang paling banyak salawatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya kita diperintah di mana saja, kapan saja, mutlak, kapan saja, waktunya tidak terbatas. Oleh karena itulah dipahami oleh para sahabat, di antaranya adalah hadis Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu an. Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu an, beliau pernah bercerita, hadis riwayat Imam Ahmad dan Turmudi, hadis hasan, yang mana Ubay bin Ka'ab berkata, Nabi SAW apabila sudah lewat 1/4 malam, beliau kemudian mengundang para sahabat, memberikan undangan, memberikan peringatan kepada para sahabat dengan mengatakan, ayuhan nas, uzkurullah, uzkurullah, qad ja'atkumur rajifah, tadba'uhar radifah. Hai manusia, zikirlah kalian pada Allah, zikirlah kalian pada Allah. Sungguh telah dekat masanya tiupan sangkakala pertama yang akan diikuti oleh tiupan sangkakala kedua. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an,
ketika mendengar seruan Nabi dan peringatan Nabi bahwasanya karena kiamat sudah dekat, maka diperintah untuk berbekal menghadapinya adalah dengan banyak berzikir. Akhirnya sahabat Ubay bin Ka'ab yang beliau ahli zikir, ahli wirid, ahli doa. Setiap hari beliau punya wirid ya, punya wirid selalu dibaca berulang-ulang, termasuk doa. Akhirnya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya setiap hari itu bersolawat." Ya, berdoa maksudnya. Berapa banyak doa saya gunakan, saya peruntukkan untuk Anda. Doa saya untuk Anda. Doa untuk Nabi adalah salawat itu. Maka bagaimana ya Rasulullah kalau 1/4? Terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lebih baik. Bagaimana kalau setengah? Ya terserah kamu. Itu baik. Kalau kamu tambah lebih baik. Bagaimana kalau 2/3? Seterusnya sampai terakhir. Bagaimana kalau begitu ya Rasulullah, saya gunakan seluruh salawat saya, seluruh doa saya adalah untuk Anda. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, "Idzan tukfa hammak." Kalau begitu telah dicukupi seluruh keperluanmu di dunia dan di akhirat. Jadi seluruh keperluanmu, seluruh yang menjadi perhatianmu, yang menjadi hajatmu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain, "Idzan tukfa hammaka wa yufar laka dzambuk." Penuhi seluruh apa yang menjadi perhatianmu, kebutuhanmu, dan diampuni seluruh dosa-dosamu. Dengan demikian maka yang namanya sahabat Ubay bin Ka'ab setiap hari, setiap saat selalu berselawat. Ini adalah selawat yang di waktu mutlak, waktu yang umum, lepas dikembalikan kepada masing-masing kita. Nah, baik Ustaz, kalau begitu itu adalah salah satu fadilah yang di antara 40 fadilah itu Ustaz. Ya. Jadi kalau kita mulai saja Ustaz, mungkin kapan pertama kali disunahkan untuk bersolawat itu Ustaz? Iya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita katakan bahwa solawat itu ibadah mutlaqah. Itu satu. Ada yang waktu mutlaqah. Secara waktu terserah jenengan, terserah Anda sekalian, terserah Bapak Ibu untuk bersolawat kapan saja ya. Tapi kemudian karena tema kita adalah tentang tempat-tempat yang dianjurkan untuk bersolawat, maka pertanyaan dari akhuna Pak Ramadan ini mungkin minta disebutkan kapan waktu pertama yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk bersalawat. Yang maksud pertama di sini dalam kajian kita ini ya, bukan dari sisi tasyriknya, sejarah pensyariatan, bukan. Jadi yang pertama, ma'asyar muslimin rahimakumullah, adalah waktu yang sudah biasa kita lakukan pada saat kita bertasyahud. Pada saat kita bertasyahud, kita sholat ya, yang 2 rakaat 1 kali tasyahud, yang 3 rakaat 4 kali rakaat, maka 2 kali tasyahud. Ada tasyahud pertama, ada tasyahud kedua. Di dalam hadis Nabi SAW banyak sekali diterangkan dalam masalah ini, yang kesimpulannya para ulama mengatakan bahwasanya tasyahud, di dalam tasyahud disyariatkan berselawat. Kalau tasyahud pertama disunahkan, kalau tasyahud kedua, terakhir, itu diwajibkan. Sifatnya sholawat itu wajib. Nah, begitu pentingnya dalam masalah ini, dan ini termasuk bagian dari kewajiban kita kepada Nabi SAW. Sampai para sahabat pun dulu bertanya, "Ya Rasulullah, kami sudah mengerti bagaimana bersalam kepada Anda. Bersalawat bagaimana?" Pernah kita sampaikan juga seperti ini. Akhirnya Nabi SAW kemudian mengajarkan kepada para sahabat dan kepada kita semua mengenai bacaan salawat yang macam-macam. Di antaranya perlu saya sampaikan pada sore hari ini, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Karena ada memang lafaz yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya riwayat Abu Awanah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Itu lengkapnya ya. Kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, di sini ini berselawat pada saat kita tasyahud, lengkap khususnya di tasyahud terakhir. Allahumma ya Allah salli ala Muhammad. Pujilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini di hadapanmu, di hadapan para malaikatmu, di hadapan penduduk langit, di hadapan para malaikat yang dekat denganmu.
Begitu pula berikan selawat pujian yang tinggi ya Allah kepada keluarganya. Keluarganya sudah kita terangkan ya. Para istrinya, keturunannya. Termasuk sudah kemarin terakhir para umatnya. Jadi kita termasuk ikut didoakan oleh. Jadi kita saling mendoakan. Kita mendoakan semua orang yang sholat dan orang sholat pun mendoakan kita semua. Karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk di situ wa ahli baiti. Kemudian ya Allah berikan salawat. Kama sholaita, sebagaimana engkau memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ini adalah kita bertawassul kepada perbuatan Allah yang dahulu agar kita mendapatkan perbuatan Allah yang berikutnya. Dulu Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mohon kepada Allah, kita mengakui nikmat Allah itu dan mohon kepada Allah agar diberikan pula kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ibrahim adalah Khalilur Rahman, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Khalilullah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, kemudian innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau yang maha terpuji, yang banyak dipuji oleh para hambamu karena keagunganmu, karena kesempurnaanmu, karena nikmat-nikmatmu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, jadi ini tempat yang pertama adalah bersolawat pada saat kita tasyahud. Jadi ini berbeda Ustaz ya. Tahiyat pertama dengan tahiyat terakhir itu berbeda. Maksudnya berbeda dalam hukum, juga berbeda dalam bacaannya Ustaz. Iya. Jumhurul ulama membedakan dua hal. Yang pertama hukumnya. Kalau yang pertama adalah sunnah, kalau yang kedua adalah wajib. Wajib sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan dikatakan oleh para ahli hadis berikutnya termasuk Imam Al-Ajuri rahimahullah, yang mana termasuk Imam Ahmad dalam satu riwayatnya, yang mana kalau orang sholat tanpa bersolawat yang lengkap tadi itu, maka tidak sah sholatnya, harus mengulang. Itu untuk tasawuf yang terakhir ya. Untuk tasawuf yang pertama hukumnya sunnah dan cukup dibaca selawat saja. Jadi sampai Allahumma shalli ala Muhammad, tidak perlu sampai Hamidum Majid. Hikmahnya kata para ulama, karena kalau tasawuf terakhir itu memang tempatnya panjang untuk berdoa. Tapi kalau yang pertama maka memang tempatnya sedikit. Jadi Nabi SAW tidak duduk lama pada saat tasawuf pertama. Itu mengindikasikan bahwasanya beliau memang tidak membaca panjang gitu. Jadi itu yang disampaikan oleh para jumhur ulama. Nah. Jadi kemana lagi setelah kita bersolawat di dalam sholat ini, kemudian yang kedua apa lagi Ustaz? Dan berikutnya ini banyak sekali rupanya Ustaz ini. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda sesuatu itu agung, penting adalah disebut banyak. Oleh Allah disebut banyak, dengan nama banyak, dengan sifat banyak, dengan perintah banyak, di tempat yang banyak kan. Maka selawat juga demikian. Karena selawat ini sangat-sangat penting, sehingga fadilahnya banyak. Kemudian tempat-tempat yang dianjurkan untuk membaca adalah banyak. Oleh karena itulah saya pikir dalam kesempatan kita ini, kita tidak akan lunas ya, tidak akan selesai menyampaikan semuanya, karena masalahnya besar. Masalah besar, maka kita berikan haknya nanti insya Allah. Taib. Jadi para pemirsa rahimakumullah, yang berikutnya adalah bisa kita bersolawat kepada Nabi SAW dianjurkan pada saat mendengar azan, lalu kita membaca bacaan azan, kemudian mendengar iqamat, lalu kita membacanya. Setelah itu kita bersolawat kepada Nabi SAW, sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau SAW. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Jadi kalau kamu mendengar adzan, mu'ala sekali selawat dengan 10 kali selawat. Nah. Baik Ustaz, kita akan kembali lagi setelah berikut ini Ustaz, tapi ini pertanyaannya akan banyak dan sudah ada pertanyaan yang masuk di segmen kedua nanti. Baik pemirsa, tetap bersolawat dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Pesantren Gria Tilawah adalah wadah untuk belajar Al-Quran, membina dai perekat umat, pendidikan untuk calon imam dan guru ngaji profesional. Dibuka pendaftaran santri baru dengan syarat
laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowokwaru, Malang dengan nomor telepon 554 8445 atau akses di web kami griatilawah.com. Buat Anda keluarga muslim yang ingin menyisihkan harta terbaik Anda bisa langsung transfer di Bank Muamalat Cabang Malang, nomor rekening 0145 978 617 atas nama Lu'ai Ahmad. Bank Sentral Asia BCA Kantor Cabang Kudusan Malang, nomor rekening 062 0377 945 atas nama Lu'ai Ahmad. Bahwasanya orang ini menjadi ahli surga karena hatinya, amalannya biasa. Mukmin itu kata Nabi adalah orang yang bisa dipercaya menjaga harta orang lain dan juga menjaga jiwa orang lain. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali kata Nabi SAW, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Al-Quran itu merupakan obat penyakit jiwanya manusia. Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat menaungi Masjid Jami Al-Um, SD Islam Al-Um, Pesantren Tinggi Al-A'immah, Perpustakaan Al-Ghamidi, Majalah Al-Um, Majalah Keluarga, dan Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kunjungi website kami di www.binamasyarakat.com. Lembaga Dakwah Pendidikan dan Sosial Abu Dhar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704 503 1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775-015-1633 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dhar Al-Ghifari di Gria Santa E219A area Jalan Soekarno-Hatta, Malang dengan nomor telepon 403809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa JTV yang dirahmati Allah. Kembali lagi kita di kajian kita, yaitu bersama Ustadz Abu Hamzah Agus Hasan Basri dari LCMAG, masih di bagian sholawat, yaitu di kapan saja atau tempat-tempat yang dianjurkan bersolawat. Baik Ustadz, tadi kita membahas tentang iqomat dan azan. Kan biasanya yang masyhur itu kita setelah azan kita mendengarkan kemudian langsung berdoa Allahumma rabb hadhihi da'watid tam. Tapi bersolawatnya di mana Ustaz? Atau sebelum atau sesudahnya? Ya, setelah mendengar Allahu Akbar ya, la ilaha illallah, setelah menjawab la ilaha illallah terus selawat Allahumma shalli ala Muhammad. Misalkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma rabb hadhihi da'watid tam. Iya. Kalau yang di iqomat ini mungkin kita jarang sekali menjawabnya ini Ustaz, bagaimana? Iya, itu perlu dibantu. Jadi orang-orang yang iqomah
harus membaca qomatnya juga pelan. Iya. Pelan itu ada jedanya, beri waktu orang untuk menjawab. Gitu Ustaz. Ya, setelah itu baru orang berselawat. Jadi menirukan Allah Akbar, kita juga menirukan seperti menjawab adzan itu kan. Iya. Gitu. Kemudian yang paling penting lagi setelah itu di malam Jumat Baik. ini Ustaz. Iya, betul. Jadi berikutnya bisa kita sampaikan nomor 3 adalah malam Jumat dan hari Jumat. Iya. Karena Nabi SAW bersabda, memerintahkan kepada kita semuanya, aktsirus sholata alayya lailatal jum'ati wa yaumaha. Faman shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi biha asyra. Perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Jadi malam Jumat itu ya mulai maghrib, hari Kamis, maghrib. Nah itu kan sudah malam Jumat ya. Iya. Malam Jumat terus sampai hari Jumatnya. Hari Jumatnya ya sampai maghrib lagi. Jadi malam Jumat dan hari Jumat. Maghrib sampai maghrib lagi Ustaz. Iya, itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kita diperintah oleh Nabi untuk kalau bisa tanpa hitungan sudah. Sebanyak-banyaknya tanpa hitungan. Untuk Nabi SAW tanpa hitungan. Sebanyak-banyaknya. Pokoknya apa ya namanya? Ya selalu bibir selalu basah dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terpenting lagi ikhlas Ustaz. Iya jelas itu mendasari segala amal, tanpa keikhlasan tidak bisa. Kemudian yang kedua ngikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kapan lagi Ustaz? Mungkin di pagi, sore dan yang keempat adalah di waktu pagi dan di waktu sore. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla alayya hina yusbih ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali setiap pagi dan 10 kali setiap sore, ya setiap pagi ba'da subuh ya, ba'da subuh sampai syuruk atau sampai duha. Nggak kelar juga ya ba'da duha sampai duhur kan. Kemudian ba'da asar sampai maghrib. Nggak kelar juga ba'da maghrib sampai isya. Siapa yang membaca sholawat setiap pagi 10 kali, setiap sore 10 kali, dia pasti mendapatkan syafaatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari kiamat nanti. Jadi ini penting, harus menjadi wiritan ahlu sunnah wal jamaah. Salah satu dari sekian banyak tempat yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersolawat di dalamnya adalah pagi hari dan sore hari. Ya. Kemudian ini terkait dengan zikir pagi dan sore Ustaz ya. Ya. Lepas dari zikir pagi dan sore, di belakangnya itu yang disyariatkan adalah 10 kali atau itu termasuk zikir. Selawat itu zikir ya. Jadi itu termasuk zikir. Salawat 10 kali termasuk zikir pagi. Termasuk zikir sore, bagian dari rangkaian zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW di 2 waktu utama tersebut. Baik Ustaz. Kemudian setelah itu Ustaz, setelah pagi sore mungkin ada lagi nih sampai 19 mungkin Ustaz ya. Iya. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan menyampaikan 19 tempat yang dianjurkan di dalamnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bersalawat kepadanya. Nah yang kelima adalah di majelis, di perkumpulan seperti ini ya. Kita sekarang bermajelis di JTV ini. Dan kalau Bapak Ibu juga di rumah pas lagi dengan keluarga, itu juga bermajelis, mendengarkan pengajian, itu bermajelis. Pokoknya berkumpul duduk-duduk bareng. Itu sebelum bubar harus ya minimal sekali. Sebelum bubar, Allahumma shalli ala Muhammad ya. Kalau tidak maka ancamannya berat. Termasuk kerugian dan termasuk maksiat. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu alayya aw wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tirah fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah satu kaum itu duduk di satu majelis, mereka tidak berzikir di dalamnya kepada Allah, tidak juga berselawat kepada Nabi mereka, melainkan mereka menanggung beban. Tiroh itu maknanya adalah nukson, satu kekurangan, atau hasroh adalah satu kerugian, au nadamah atau satu
penyesalan ya, atau satu beban ya, tabi'ah atau mu'atabah yang dia nanti akan menyesal di hari kiamat kenapa dia tidak berselawat sebelum mereka bubar dari majelisnya itu. Termasuk hadis Nabi SAW ancaman yang berat, majtama'a qaumun thumma tafarraqu min ghairi dzikrillah wa salatin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa qamu antani jifah. Tidaklah satu kaum berduduk ya, duduk bermajelis tanpa zikir pada Allah, tanpa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka itu berdiri seolah-olah berdiri meninggalkan bangkai yang paling busuk. Sampean bisa bayangkan apa bangkai yang paling busuk? Dari sekian bangkai yang busuk, bangkai yang paling busuk adalah bangkai yaitu suasana yang dilalui oleh seseorang duduk bersama tanpa zikir. Itu seolah-olah dari tadi itu nunggui bangkai yang paling busuk. Jadi begitu terhinanya orang-orang muslim yang tidak ahli berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di tempat-tempat seperti ini yang secara khusus telah ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustaz, namanya ini pertanyaan sudah banyak sekali. Mungkin kita batasi yang 5 tadi, pertama di tasyahud, kemudian adzan dan iqamat dan hari Jumat atau malamnya, kemudian zikir pagi sore, kemudian yang tadi adalah majelis setelah akhir majelis Ustaz ya. Iya. Mungkin kita batasi itu dulu karena pertanyaan sudah sangat banyak sekali Ustaz. Kita mulai dari pertanyaan Ustaz. Silakan. Dari Ibu Abi di Saud Jajar. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Saya mau bertanya, bacaan zikir apa yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad SAW? Syukran kasir dari Ibu Abi di Saud Jajar. Ini terlalu umum Ustaz. Ya, bacaan pertanyaan jawabannya ya banyak. Nabi SAW senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaannya. Yadhkurullah fi kulli hini. Jadi Nabi SAW itu senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Dengan zikir apa? Ya, ada zikir-zikir muqayyad, tergantung dari kegiatan. Misalkan zikir kegiatan makan ya bismillah. Selesai makan alhamdulillah, minum bismillah, selesai minum alhamdulillah, kan berzikir. Ya, keluar rumah berdoa keluar rumah, masuk rumah berdoa masuk rumah. Sebelum tidur berdoa, bangun tidur berdoa, ya. Begitu seterusnya. Jadi Nabi berdoa setiap saat. Berzikir setiap saat, berdoa setiap saat. Jadi sehingga banyak sekali, tetapi yang sangat masyhur adalah yang zikir-zikir besar, membaca tahlil, selalu melanggengkan la ilaha illallah sebagai zikir yang terbesar ya, la ilaha illallah, kemudian salawat, kemudian istighfar, tasbih, takbir, tahmid. Ini zikir-zikir yang sangat besar. Dan termasuk zikir pagi sore kan yang dibaca oleh Nabi SAW, yaitu kita baca. Ada zikir ba'da sholat, zikir pagi, zikir petang. Jadi itu yang harus kita baca. Makanya untuk bisa disebut sebagai ahli zikir, minimal melunasi zikir yang waktunya muqayyad. Dan bilangannya muqayyad itu sudah dibatasi, muayyan, sudah tertentu ya. Jadi kalau kita ingin disebut ahli zikir, minimal melunasi paket zikir yang sudah ditetapkan waktunya dan bilangannya. Selebihnya kita berlomba di sana, itu medan yang sangat luas untuk menjadi ahli zikir. Nah, tanpa hitungan. Tanpa hitungan, ya. Berikutnya Ustaz dari Ahmad di Telogomas. Yang saya tanyakan, apabila nama Nabi Muhammad SAW disebut, dia tidak bersolawat, maka dia adalah kikir. Apa yang dimaksud dengan kikir? Syukron. Iya. Bapak Ibu tadi? Bapak ya. Bapak penanya, jazakallah khairan. Ya. Bapak yang Bapak tangkap ketika orang disebut fulan kikir. Apa makna? Makna yang ditangkap dari sifat itu, fulan kikir, fulan kikir, fulan kikir, adalah akhlak buruk. Akhlak yang sangat buruk. Orang kikir itu tidak disukai sama Allah, tidak disukai sama manusia. Siapa di dunia ini yang suka tetangga kikir, suka teman kikir, suka saudara kikir, yang suka pemimpin kikir? Tidak ada. Semuanya ingin yang dermawan, karena dermawan itu akhlak mulia. Nah, kalau orang kikir dengan harta itu orang tercela, maka Bapak harus tahu yang lebih tercela lagi, lebih hina lagi akhlaknya, yaitu kikir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bagaimana kikir kepada Nabi? Nabi itu manusia yang paling banyak jasanya. Tapi tidak pernah dia membalas jasa kebaikan Nabi SAW. Tidak pernah ingat, tidak pernah ngakui, tidak pernah membayarnya. Sehingga kalau orang kikir kepada orang lain tercela biasa, ini mbahnya tercela, gitu kan? Jadi orang yang nggak tahu diuntung lah, nggak mau terima kasih sama sekali. Jadi Gitu. pemahaman kikir ini mungkin di masyarakat yang saat ini kikir itu medit itu Iya, aja. iya, kikir medit. Di atasnya medit. Kalau orang kan medit, kerikit kan gitu. Jadi medit ini di atasnya medit harta benda. Ya, orangnya lebih hina. Nah, Oke, berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah zikir pagi dan sore dibaca sambil melakukan kegiatan atau ataukah harus tetap duduk di atas sajadah setelah sholat? Iya. Jazakumullah khair. nah, ya, jazakumullah khairan. Yang terbaik tentunya kalau dilakukan zikir itu dalam keadaan duduk di tempat habis sholat subuh. Dia sholat subuh di masjid, lalu duduk di sana. Berzikir, menunggu sampai matahari terbit. Begitu terbit ditunggu 15 menit, kemudian sholat syuruk. Sholat tulu atau syuruk 2 rakaat. Itu yang terbaik. Berarti betul-betul khusyuk dan mendapatkan pahala yang luar biasa, termasuk pahala haji mabrur. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah dan Maha Sayang untuk kita semua, maka Allah membolehkan untuk orang-orang yang memang harus mobilitasnya tinggi, harus jalan menuju kantor jauh, menuju hutan jauh, menuju pasar jauh, menuju tempat kerja yang jauh, maka sambil berkendara, sambil naik kendaraan, sambil dibonceng atau sambil nyetir ya, maka dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi selalu berzikir kepada Allah apakah sambil berdiri, ataukah sambil duduk, ataukah sambil berbaring. Artinya dalam semua keadaan, termasuk sambil naik, ya. Maka itu boleh. Tetapi yang ideal tentu saja kalau lebih khusyuk diresapi dalam majelis. Nah. Baik Ustaz, berikutnya dari Panjen Ustaz, apakah ya Sayyidi ya Rasulullah itu termasuk bersolawat Ustaz? Oh, ucapan ya Sayyidi ya Rasulullah bukan salawat. Itu panggilan aja. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Wahai Sayyidku, penghuluku, dan wahai Rasul Allah. Itu kan panggilan. Panggilan belum ada hukumnya. Kalau panggilan itu panggilan orang kangen. Misalkan orang tua kita, ayah ibu kita wafat, sudah lama wafat. Nah, pas saat kita kangen sama beliau, akhirnya kan istilah kayak ke Medan ya, jadi bicara-bicara sendiri. Ibu, andaikan kamu hadir di sini dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kan nggak masalah. Artinya nggak masalah itu ya nggak ada hukumnya gitu kan. Jadi ini mubah saja. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Iya. memanggil saja. Iya, kalau hanya sekedar bersolawat. panggilan kangen, merindukan Rasulullah SAW. Tetapi kalau panggilan itu adalah meminta tolong kepada Nabi, atau sama dengan berdoa, semacam kita mengucapkan ya Allah, kemudian ya itu diganti dengan ya Rasulullah, diganti dengan ya Jibril, diganti dengan yang lain. Nah, di situ yang punya nilai syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panggilan untuk apa? Panggilan itu murni, tapi gunanya untuk apa? Apakah untuk minta tolong, berdoa seperti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau itu, ya itu syirik. Kalau di dalam agama kita, agama tauhid ini, tidak boleh dipanggil ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diganti dengan ya Rasulullah atina fid dunya hasanah kan syirik. Jadi seperti itu ya. Dari panggilan saja kalau seperti tadi ya masih murni. Jadi hanya bernilai puji-pujian saja Ustaz. Iya, iya. Baik, kita terima. Salawat itu kalau Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, as-salatu ala Muhammad, itu baru salawat. Kalau hanya manggil saja belum ada tindakannya. Baik, begitu untuk yang di Panjen. Baik, kita terima telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak di mana, Bapak? Saya dari Pak Soleh di Padanwangi, Belimbing, Malang. Moga Pak Soleh. Ya, saya mau bertanya, apakah pembacaan sallallahu ala Muhammad itu termasuk selawat, dan bagaimana apabila dibaca di dalam hati?
dalam hati Bang ya. Dengan perjualan itu bagaimana hukumnya? Nggih. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sudah jelas Ustaz. Taib. Bacaan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, apakah salawat? Iya, itu sudah salawat. Salawat mungkin yang paling singkat ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, salawat paling singkat. Tapi Nabi saja. Tidak ada tambahan keluarganya, tidak ada tambahan sahabatnya. Sudah bersalawat. Dan tanpa salam. Karena memang ada salawat, ada salam sendiri-sendiri kan. Kalau mau lengkap ya ada salawatnya, ada salamnya, ada barokahnya kan gitu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Itu lengkap. Nah, kalau tadi sudah Pak, sudah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan bagaimana ya? Berbeda dengan ya Sayyidi tadi, itu masih sudah Oh bersalawat. iya, kalau ini sudah bersalawat. Nah, kalau ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah itu belum, bukan zikir. Jangankan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Allah ya Allah ya Allah saja, itu masih kurang bagus nilainya. Kenapa? Kalau yang dimaksud zikir, kita harus mengikuti, makanya kan pertama ikhlas syaratnya, yang kedua ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang terbaik itu ya zikir dalam kalimat yang sempurna. Subhanallah, 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 kalimat sempurna. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Kan itu yang terbaik, bukan hanya sekedar ya Allah saja kan. Ya Allah saja itu kita tidak menemukan dalilnya. Bagaimana kalau diganti dengan ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ini malah tidak ada tuntunannya kalau dimaksud zikir ya. Jadi oleh karena itulah kembali untuk berzikir, mari kita mengikuti apa yang sudah jelas ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau itu di dalam hati? Sudah bagus, hati kita berzikir pada Allah. Tetapi lebih bagus lagi kalau hati dan lesan. Jadi itu bagus, sudah berzikir dengan hati itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau hati dan lesan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW ketika dimintai wasiat, ya Rasulullah wasiatilah aku, kan itu ya. Termasuk orang mengatakan, tunjukkan aku ya Rasulullah satu amalan yang bisa ku pegangi dan bisa memasukkan aku ke dalam surga. Maka Rasul berwasiat, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Usahakan bibirmu selalu basah karena zikir pada Allah. Jadi bibir ini berzikir. Ya, berzikir. Termasuk kalau kita berdoa pada Allah minta walisanan qalban dzakira, qalban khashi'a, walisanan dzakira, kan gitu ya. Jadi minta hati yang khusyuk, au qalban syakira, juga hati yang bersyukur, dan lesan yang berzikir. Lesan yang berzikir. Nah. Baik Ustaz, ini pertanyaan sudah banyak yang masuk, tapi kita harus jeda sebentar Ustaz. Baik pemirsa, tetap bersolawat dan kita akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Pesantren Gria Tilawah adalah wadah untuk belajar Al-Quran, membina dai perekat umat, pendidikan untuk calon imam dan guru ngaji profesional. Dibuka pendaftaran santri baru dengan syarat laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowowaru, Malang, dengan nomor telepon 554-8445 atau akses di web kami griatilawah.com. Bahwasanya orang ini menjadi ahli surga karena hatinya, amalannya biasa. Mukmin itu kata Nabi adalah orang yang bisa dipercaya menjaga harta orang lain dan juga menjaga jiwa orang lain. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali kata Nabi SAW, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Al-Quran itu merupakan obat penyakit jiwanya manusia.
Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat. Menaungi Masjid Jami Al-Um, SD Islam Al-Um, Pesantren Tinggi Al-A'immah, Perpustakaan Al-Ghamidi, Majalah Al-Um, majalah keluarga, dan Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kunjungi website kami di www.binamasyarakat.com. Lembaga Dakwah Pendidikan dan Sosial Abu Dzar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704 503 1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775 015 1633 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dzar Al-Ghifari di Gria Santa E219A area Jalan Soekarno-Hatta, Malang dengan nomor telepon 403809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa di Kais Maya Kajian Islam Malang Raya. Kali ini bersama Ustadz Abu Hamzah Agus Hasan Basri LCMA hafizahullah taala, dan kita masih membahas seputar sholawat kali ini. Ustadz, tadi pertanyaan sudah banyak sekali dan ini mungkin pertanyaan akumulasi Ustadz yang sudah sedemikian banyaknya. Di episode yang lalu penjenengan sudah mengisi 3 episode atau 4 episode ini. Kok hanya bersolawat saja, nggak bosan? Ini mewakili dari beberapa teman-teman Ustaz. Iya. Ada tema yang lain mungkin? Iya. Baik. Para pemirsa rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kajiannya tentang solawat terus? Apa nggak bosan? Iya. Itu sebenarnya kalau dibalik pertanyaan, sebenarnya jawabannya sudah dimengerti semua. Cuma terkadang kalau tidak diingatkan itu lupa. Kalau sekarang kita bertanya kepada Bapak Ramadan misalnya, Bapak Ramadan bernafas sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Kenapa berkali-kali? Nggak bosan apa ya? Kenapa? Butuh kan? Karena butuh. Subhanallah. Terus Pak Ramadan makan nasi sekali dah cukup. Sudah cukup. Kecuali dia. Kenapa harus berkali-kali? Nggak bosan dah? Itu kebutuhan. Subhanallah. Jadi fisik kita ini membutuhkan nasi setiap hari. Ya, bahkan tidak cukup setiap hari, tidak cukup sekali. Mungkin orang Indonesia bisa 2 kali, 3 kali ya. Makanan pokok 3 kali. Sama dengan kita juga begitu. Kenapa setiap hari kita sholat? Apa nggak bosan? Kita butuh, kita yang butuh. Sama dengan kita hidup. Kita hidup bukan bosan. Kita ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk bersyukur kepada Allah, kita sholat, kita berzikir, kita berselawat. Siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak menyebut. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, mari kita buktikan dengan banyak menyebutnya. Sebagaimana orang-orang ahli maksiat tidak bosan dengan maksiatnya, kan? Kita pecinta Rasulullah SAW bosan. Tidak ada sabil, tidak ada jalan untuk bosan. Justru harus kita pacu terus, kita pupuk kecintaan kita kepada Nabi SAW. Di antaranya adalah mengenai kajian tentang salawat kepada beliau, karena kita sangat mencintai beliau. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Itu hanya iya tadi kita terima telepon dulu Ustaz. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Masih putus? Baik, putus ya. Ustaz, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sholawat yang baik itu dilakukan sendiri atau dengan banyak orang atau dilakukan secara bersama-sama? Yang afdol bagaimana? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Sholawat itu bagian daripada zikir.
Maka yang terbanyak sebagaimana sabda Nabi SAW tentang 7 orang yang akan dinaungi di akhirat adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang baik laki-laki atau perempuan yang berzikir pada Allah di tempat sepi-sepi sendirian, kemudian melelehkan air matanya karena melelehkan mata. Insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas tersendiri mengenai macam-macam tangisan, kan ya. Jadi ada karena rindu kepada Rasulullah SAW, karena ada kalanya merasa kurang memenuhi hak Rasulullah SAW sehingga kita nangis. Maka itu yang terbaik berdasarkan hadis Nabi SAW dan pengamalan para salafus soleh. Adapun kalau itu bareng-bareng, dilihat kalau memang itu untuk pendidikan, untuk anak-anak sekolah supaya hafal, diajari apa, doa apa, zikir apa, sholawat apa, boleh, tidak masalah. Namanya pendidikan, tarbiyah, itu sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan rasional. Nah, tetapi kalau itu menjadi cara ibadah yang khusus, memang begitulah caranya sholawat misalkan, ya kita tidak pernah mendapatkan itu sebagai amalan salafus soleh. Amalan salafus soleh seperti tadi. Ya, seperti yang kita sampaikan. Baik, kita terima dulu telepon, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Bapak dari mana, Bapak? Waalaikumsalam. Dari kami Pak Soleh di Lok Padas, Bandar Wangi, Malang. Ya, Pak Soleh, monggo Pak Soleh. Ya. Ya, hukumnya tadi kan belum dijawab Pak Ustaz. Dalam membaca selawat dengan berkendaraan, dengan berjualan. Soalnya saya sering-sering baca selawat itu di dalam hati dengan naik kendaraan dan berjualan. Begitu. Hukumnya bagaimana? Soalnya kalau diucapkan dengan lisan nanti dikatakan orang-orang so alim gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Pak Soleh. Iya, melanjutkan tadi sepertinya belum tuntas. Memang tidak boleh ya. Kalau belum tuntas dituntaskan Pak ya. Jadi kita beramal itu harus lillahi ta'ala. Harus karena Allah. Dan meninggalkan sesuatu harus karena Allah. Jangan sampai karena selain Allah. Kita berselawat bukan selain Allah, bukan karena selain Allah, bahaya. Kita tidak mau selawat juga bukan karena Allah, bahaya. Saya nggak mau selawat, kenapa? Nanti dikatakan riya sama orang-orang. Jadi kalau beribadah karena orang itu disebut riya, maka Pak Soleh meninggalkan ibadah yang mestinya itu harus ditunaikan. Kok ditinggalkan karena manusia? Itu bisa bagian dari syirik kan gitu. Jadi jangan malu ini Ustaz. Malu kok dipikir gimana gitu. Makanya jangan meninggalkan sesuatu ibadah karena Allah, ditinggalkan karena orang. Wah, nanti saya disebut so alim. Ayo adzan, enggak, nanti saya riya. Nah, ini sudah keliru gitu loh. Kalau kita mau nanti takut dikatakan so alim. Gimana caranya? Kita ingat, memang yang ngasih pahala siapa, yang memerintah siapa, saya ibadah ini taat siapa, taat Allah. Sudah, ngapain kita noleh kepada orang lain kan itu. Ketika misalkan bersin, seorang bersin, dia mau bilang alhamdulillah, malu dikatakan so alim. Kan keliru. Ini was-was setan. Harus mengatakan alhamdulillah. Temannya yang mendengar harus mengatakan yarhamukallah. Jangan takut dikatakan itu setan masuk di sana melalui rasa malu, sungkan, takut nanti dikatain begitu. Oke, ya terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana? Bapak, Ibu? Dari Mas Taufik di Malang. Oke, monggo. Saya mau tanya Mas, apa ini ada jamaah sholawat yang sering itu ya semacam riyadhus jannah gitu ya, itu sholawat pakai bawa bendera itu, apa di zaman Nabi apa seperti itu? Terus kedua, bersolawat apa katanya syiar tapi seharusnya kan nggak boleh kalau di masjid pakai corong gitu, kekerasan gitu. Apa itu di zaman Nabi apa boleh apa enggak gitu? Oke,
Cukup ya Bapak Taufik ya, Mas Taufik ya. Ya cukup Mas Taufik ya. Ya mungkin bisa dijawab Ustaz. Baik. Para pemirsa yang kami cintai dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Baik. Di dalam kajian kita ini kita kajian ilmiah. Saya harapkan kalau para pemirsa yang kami cintai ketika bertanya mungkin tidak perlu menyebutkan nama seseorang atau pihak yang lain ya. Karena kita dasarnya ilmu saja. Kita dasar ilmu untuk mengetahui, untuk memperbaiki agama kita masing-masing. Jadi kita belajar ini untuk diri kita, bukan untuk orang lain, apalagi untuk ngantem orang lain ya misalkan. Kan ada kadang orang itu ceramah tapi untuk ngantem orang, kita tidak ingin. Karena tidak dapat pahala malah nanti dapat dosa. Jadi yang kita inginkan adalah sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, talabul ilm la ya'diluhu syai'. Mencari ilmu ini tidak ada yang menyaingi. Idza sahhat au liman sahhat niyatu, bagi orang yang bagus niatnya. Apa bagusnya niat dalam mencari ilmu? Yaitu raf'ul jahl an nafsi wa an ghairi. Menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Jadi yang pertama kali dari diri kita. Karena itu kita sangat mengapresiasi kalau para pemirsa bertanya untuk dirinya ya, bukan pertanyaan titipan atau apa. Jadi langsung untuk dirinya, hajatnya. Baik. Jadi kita sampaikan bahwa di dalam masalah ibadah-ibadah mahdhah, ibadah yang kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mengikuti apa yang yakin itu lebih baik. Jadi selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu agung dan sudah diamalkan oleh salafus saleh semuanya. Maka marilah kita pelajari bagaimana salafus saleh mengamalkan, itu kita tiru. Untuk diri kita, jangan sampai dalam beragama ini kita berspekulasi ya. Jadi kita ikuti. Salafus saleh di dalam ibadah-ibadah nafilah selalu sendiri-sendiri, bahkan menyembunyikan diri. Bukan malah dalam ibadah nafilah mempertontonkan, kecuali kalau untuk mengajar atau untuk mencontohi. Kalau selain itu maka sendiri-sendiri. Jadi itu yang perlu diketahui ya. Termasuk untuk masalah speaker, ya speaker ada syiar-syiar untuk adzan ya. Adzan bagus untuk syiar. Termasuk adzan subuh, adzan pertama, adzan kedua dan seterusnya. Ya, jadi itu perlu, enggak masalah. Zaman Nabi enggak ada, iya, tapi tidak bertentangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalnya adzan memang harus syiar dan harus sejauh-jauhnya suaranya, seperti itu. Nah, kalau masalah seperti keluar tergantung kebutuhan. Kalau pesantren itu kampung-kampung pesantren menghendaki setiap pengajian di speaker, khutbah speaker, ya bagus, enggak masalah. Sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Tapi kalau tidak, kalau itu tidak maslahat, ya tidak baik. Jadi demikian. Nah, jadi itu kami anggap sebagai juga penutup itu saja, termasuk kesimpulan gitu Ustaz dari apa yang kita sampaikan. Mungkin bisa disimpulkan sedikit Ustaz. Ya. Karena waktu. Kalau kesimpulan, ya mari kita ahli sholawat. Kita lunasi tempat-tempat yang dianjurkan untuk bersolawat. Setelah itu kita tambah dengan selawat sebanyak-banyaknya tanpa batas. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada tempat yang ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya. Sekali lagi, apakah tidak bosan? Tidak. Karena kita membutuhkan selawat, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan membutuhkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, banyak sekali SMS yang telah masuk dan yang tidak terbacakan adalah yang sudah pernah kita bacakan, sudah pernah terjawab. Untuk itu mewakili sebagian yang belum saja. Jadi sekali lagi pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kajian Islam Malang Raya ini sungguh bermanfaat sekali, yang terutama tadi baru disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Abu Hamzah Agus Hasan Basri Al-CMA hafizahullah taala. Banyak sekali yang kita kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan spesial terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada pecinta amal jariah yang mendukung acara ini, yaitu apabila Anda yang ingin mendukung acara ini untuk mendapatkan ilmu jariah, ilmu yang sangat bermanfaat ini selalu mengalir, itu Anda bisa menghubungi di SMS 085646476466. Sekali lagi kami dan kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas
kebersamaannya di 1 jam ini. Dan akhir kata, wassallallahu ala Muhammad, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Gria Tilawah adalah wadah untuk belajar Al-Quran, membina dai perekat umat, pendidikan untuk calon imam dan guru ngaji profesional. Dibuka pendaftaran santri baru dengan syarat laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowowaru, Malang, dengan nomor telepon 554-8445 atau akses di web kami griatilawah.com. Bahwasanya orang ini menjadi ahli surga karena hatinya, amalannya biasa. Mukmin itu kata Nabi adalah orang yang bisa dipercaya menjaga harta orang lain dan juga menjaga jiwa orang lain. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali kata Nabi SAW, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Al-Quran itu merupakan obat penyakit jiwanya manusia. Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat menaungi Masjid Jami Al-Um, SD Islam Al-Um, Pesantren Tinggi Al-A'immah, Perpustakaan Al-Ghamidi, Majalah Al-Um, Majalah Keluarga, dan Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Kunjungi website kami di www.binamasyarakat.com. Lembaga Dakwah Pendidikan dan Sosial Abu Dhar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704-503-1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775-015-1633 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dhar Al-Ghifari di Gria Santa E219A, area Jalan Soekarno-Hatta, Malang, dengan nomor telepon 403809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran.